Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan, sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau gak izinin aku ikut campur. Kalau aku gak buka lapak, apa harus diam gak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja, gak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk. Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Tada! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, gak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Oh, Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Nggak perlu? Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu? Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas. Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Yohan Prama? Master Yohan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Nggak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah, tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi, hah? Kalian mau ngapain?
Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Johnny? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, hah? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke, karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Johan, bilang terima kasih ke Tuan Johnny. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah nggak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi. Semoga kau bahagia. Selamat jalan, mantan suami. Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Kau baru cerai. Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku... Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Johan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin waktu Johan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka? Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Nih, ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga. Cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek. Kakak mantan istri, mantan suamimu, sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Johan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata, dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu? Tapi dia itu pecundang gak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku bersedia.
Nggak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting. Tapi gimana pun juga. Terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku, dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik ke rumah mantan istrimu. Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo. Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah. Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang gak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan. Sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai. Nggak mungkin palsu. Iya. Bagus. Pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti. Bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang, kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau! Barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang, asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu, tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku, tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya. Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia. Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu? Kalau kau memang punya teman seperti itu,
Apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Yohan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban. Menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar. Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau. Aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barang. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini, gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Kau siapa? Yuka Sudiro. Istri sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku, aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda, jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini. Ayo tonjok aku. Aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu. Kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Ini, kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa aku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Hah? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Ini... Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami. Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Yohan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas. Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap ke depannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja. Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar.
kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum juara lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita. Pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu. Kasih dia perjanjiannya. Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju. Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Nggak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Yohan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Yohan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Yohan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Yohan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik. Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku. Halo Nona Yuka. Halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah. Oh iya. Jangan sampai tinggal dalam kotak. Tenang saja. Lalu, Apalagi? sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran, ku kasih tahu. Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi.
Kalau acting setengah-setengah, orang lain mana percaya. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku. Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Kuantar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi, apa nggak kacau nanti? Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini, keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang, setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi, kalian tahu nggak? Yohan, si pecundang itu, kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Yohan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku...